Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Teguh di sini mau menjelaskan tentang cara menganalisis transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan jasa. Nah, analisis transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa itu nanti bermacam-macam. Ada yang kaitannya dengan harta lancar dengan modal, harta tetap dengan modal, harta lancar dengan harta lancar, dan lain-lain. Nah, ini ada sebuah perusahaan jasa bengkel yang mempunyai transaksi selama bulan Maret 2020. Yang pertama, Tuan Bondan menyetorkan uang tunai ke perusahaan 40 juta sebagai modal awal usahanya. Nah, analisisnya di sini berarti kas perusahaan bertambah, modal juga bertambah sebesar 400 juta. Oh salah, sebesar 40 juta. Lah, penulisan analisisnya itu adalah seperti ini. Nah, sekarang kita coba analisisnya. Kita tulis satu persatu di papan tulis ini. Yang pertama, Tuan Bondan menyetor uang tunai ke perusahaan 40 juta sebagai modal awal. Berarti analisisnya tanggal 1 bulan 3 kas bertambah sebesar 40 juta. Modal bertambah juga 40 juta. Nah, ini yang dimaksud berpasangan. Bertambah akun kas, harta lancar, akun real, dan modal. Ini analisis yang pertama, transaksi pertama. Yang kedua, tanggal 3 bulan 3. Dibeli perlengkapan bengkel secara tunai 5 juta. Berarti perlengkapan bertambah, kasnya berkurang. Kenapa kok kas berkurang? Karena dibayar secara tunai. Nah, analisisnya berarti kita tulis dulu perlengkapan bertambah sebesar 5 juta. Kemudian kas berkurang sebesar 5 juta. Jadi di antara keduanya ini jumlahnya selalu sama. Kas di sini berkurang, perlengkapan bertambah. Berikutnya transaksi tanggal 6 bulan 3. Dibayar sewa kios untuk usahanya selama 1 bulan. Nah, kalau di sini untuk 1 bulan berarti tercatat sebagai akun beban. Beban sewa ini mengurangi jumlah modal. Dalam analisis persamaan dasar akuntansi, maka modal berkurang sebesar 700 dan kas juga berkurang. Namun karena ini untuk pembayaran beban, maka harus dibuatkan nanti di ruang lain. Nah, artinya ruang lain nanti di pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk mengingat-ingat, ini modal kita kasih kurung di bawahnya, yaitu beban sewa. Begini, berkurang. Jadi modalnya berkurang karena membayar beban. Dan kas ini berkurang sebesar 700. Berkurangnya kas dipakai untuk membayar beban, dan beban ini mengurangi jumlah modal. Jika pembayaran beban sewa ini untuk jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun, maka bukan lagi beban sewa namanya. Tidak berkaitan dengan modal, tapi kaitannya dengan piutang. Jadi di sini nanti kalau dibayar di muka, maka kamu akan menulis lebih dahulu sewa dibayar di muka. Bukan berkurang tapi plus karena harta merupakan piutang. Kemudian mengkredit kas atau menulis berikutnya ini akun kas berkurang. Kalau di dalam jurnal nanti debit sama kredit. Tapi kalau dalam persamaan akuntansi cukup bertambah dan berkurang. Itu. Berikutnya tanggal 10 bulan 3. Dibeli peralatan bengkel seharga 10 juta
tapi masih dibayar 4 juta. Artinya peralatan bengkel di sini bertambah. Kita tulis peralatan bertambah seharga 10 juta. Nah, harga 10 juta ini masih dibayar tunai 4 juta. Artinya kasnya masih berkurang 4 juta. Dan sisanya ini berarti merupakan utang. Berapa sisanya? Sisanya 10 juta dikurangi 4 juta berarti sama dengan 6 juta. Nah, utang di sini kalau muncul utang berarti utang tidak berkurang, tapi utangnya bertambah sebesar 6 juta. Nah, jadi ini nanti kalau misalkan kita catat dalam jurnal, peralatan bertambah debit 10 juta, kas berkurang, kredit, utang bertambah, kredit 6 juta. Tetap pada persamaan dasar akuntansi bahwa harta itu sama dengan utang ditambah modal. Gitu. Jadi ini analisisnya. Berikutnya tanggal 15 bulan 3. Diterima pendapatan perbaikan mobil pelanggan untuk minggu pertama. Jadi sudah diterima pendapatan hasil dari servis mobil dari pelanggan untuk minggu pertama itu 8.500.000. Nah, dalam hal ini pendapatan itu menambah jumlah modal. Jadi seperti konsep awalnya, kalau pendapatan menambah modal, kalau beban mengurangi modal. Karena diterima tunai, maka kalian harus mendebit kas atau menulis dulu kasnya. Kas bertambah sebesar yang diterima. Jadi yang diterima 8.500.000 dan modal bertambah juga sebesar 8.500.000. Di sini harus dikasih keterangan. Jadi ruang khusus, ini maksudnya ruang khusus. Ini beban, ruang khususnya di sini didebet, modal ya, karena pendapatan modalnya bertambah maka dikredit. Jadi keterangannya pendapatan jasa seperti itu. Nah, jadi ini analisis dari transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 15. Soal untuk analisis ini sudah Bu Teguh share atau sudah Bu Teguh masukkan ke GC. Jadi kamu lihat file di GC itu ada di situ. Nanti kalau kamu melihat-lihat soalnya dari situ, analisisnya ini. Dan kita lanjutkan lagi. Tanggal 20 bulan 3 dibayar gaji karyawan 2 orang 3 juta. Berarti analisisnya di sini kas berkurang, modal berkurang. Berkurangnya modal ini untuk membayar beban gaji. Nah, kita tulis tanggalnya dulu 20 bulan 3. Kamu harus menulis modal lebih dahulu dengan keterangan beban gaji. Nah, modal berkurang sebesar 3 juta. Kemudian uang tunai atau kas berkurang sebesar 3 juta. Jadi ini kaitannya antara modal dengan harta lancar. Selanjutnya tanggal 25 bulan 3. Transaksinya berbunyi diperhitungkan pendapatan jasa untuk minggu kedua 6 juta akan diterima bulan depan. Artinya perusahaan telah melaksanakan servis kendaraan miliknya pelanggan, tapi pelanggan masih berjanji mau membayar bulan depan. Oh, berarti kalau seperti itu kita harus mencatatnya sebagai akun piutang. Kita pemilik perusahaan, kita perusahaan harus menagih pada si pelanggan. Itu artinya piutang. Kita punya piutang. Tanggalnya 25 bulan 3. Kita tulis dulu piutang
usaha. Nah, piutang kita bertambah. Jadi harta kita berupa piutang bertambah sebesar 6 juta. Nah, karena piutang ini atas pendapatan, maka modal kita juga bertambah sebesar 6 juta dengan keterangan pendapatan jasa. Seperti ini. Jadi ini kaitannya antara harta lancar dengan modal. Selanjutnya transaksi tanggal 28 bulan 3. Diambil uang tunai untuk pribadi 1 juta. Artinya pemilik perusahaan itu mengambil uang tunai miliknya. Jadi modal yang telah disetor ke perusahaan tadi diambil untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Nah, keperluan pribadi di sini biasa disebut dengan akun privé. Kita tulis dulu tanggal 28 bulan 3. Berarti modalnya berkurang karena diambil oleh pemilik itu sendiri. Jadi kita tulis modal berkurang, keterangannya privé. Begini, sebesar jumlah yang diambil adalah 1 juta. Dan kita tulis di bawahnya kas berkurang juga sebesar 1 juta. Begini. Jadi keperluan pribadi itu memang ya miliknya perusahaan sendiri. Kalau ngambil uang tunai untuk kegiatan pribadi berarti mengurangi jumlah modal pemilik. Seperti itu maksudnya. Nah, sekarang tanggal yang terakhir tanggal 31 bulan 3. Nah, dalam periode 1 bulan ini ternyata dihitung perlengkapan yang terpakai 2 juta. Semula perlengkapannya adalah 5 juta ini. Dalam 1 bulan ternyata perlengkapan yang terpakai 2 juta. Berarti sisa perlengkapan yang nyata secara real itu adalah berapa? 3 juta. Nah, ini analisisnya tidak ada kaitannya dengan kas. Kita harus mencatat bahwa perlengkapan itu berkurang karena beban. Jadi beban operasional. Maka tulislah debitnya adalah modal berkurang. Jadi yang ditulis dulu modal dengan keterangan beban perlengkapan. Begini. Sebesar beban perlengkapannya 2 juta. Dan kita menulis di bawah ini akun perlengkapan berkurang juga karena terpakai tadi sebesar 2 juta. Nah, demikianlah analisis transaksi dari usaha jasa bengkel Barokah. Selanjutnya nanti kita catat analisis ini ke dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pencatatan ke dalam persamaan akuntansi. Nah, untuk persamaan akuntansi, lajur-lajurnya seperti ini. Lajur yang saya buat ini, yang kita buat nantinya, harus sesuai dengan analisis yang ada. Jadi, akun dari analisis yang ada tadi. Yang pertama pasti kas, ini yang paling gampang cair, paling gampang dipakai untuk transaksi. Yang kedua, perlengkapan. Yang ketiga piutang, ini harta lancar. Kebetulan harta tetapnya hanya 1, yaitu peralatan. Ini istilahnya yang sebelah sini ini lajur yang debit, yang di sini lajur yang kredit kalau untuk jurnal ya. Jadi ini akun utang dan akun modal. Jumlah lajur ini sesuai dengan yang ada di dalam analisis transaksi tadi. Nah, sekarang analisis yang pertama tadi kan kas sama modal. Maka dalam persamaan akuntansi kita tulis akun kas di sini kita isi dengan angka itu 40 juta. Ini biar tempatnya cukup saya tulis dalam ribuan begitu. Jadi ini dalam ribuan. Sehingga saya nulis kas di sini kita tulis 40.000. Ini artinya 40 juta. Nah,
Kas pasangannya apa? Pasangannya adalah modal 40 juta. Nah, modal ini kita kasih di keterangannya adalah modal awal. Begini. Nah, jadi keterangan ini hanya diisi ketika transaksi itu berkaitan dengan modal. Jadi tidak kok setiap transaksi ada keterangannya, tidak. Hanya yang ada berkaitan dengan modal, atau kalau di dalam analisis tadi yang saya kasih kurung-kurung itu. Nah, sekarang transaksi yang kedua, ini tanggal 3. Tanggal 3 bulan 3. Nah, tanggal 3 perlengkapan bertambah, kas berkurang. Maka di sini kalau berkurang kas kita kasih kurung gini. Berkurangnya adalah 5 juta. Kas pasangannya adalah perlengkapan. Bertambah 5 juta. Jadi di sini yang kita isikan kas berkurang, perlengkapan bertambah. 40 juta kita kurangi dengan 5 juta. Sisanya tinggal 35 juta. Sedangkan perlengkapan kita taruh di sini, kita jumlahkan 5 juta. Modal kita turunkan di sini 40 juta. Sekarang kita lihat. Lajur debit 35 ditambah 5 40 juta. Lajur kredit 40. Jadi dalam satu transaksi terjadi ketika ada tambahan transaksi, itu kalau kita total ke bawah harus sama jumlahnya. Makanya ini yang dinamakan persamaan dasar akuntansi. Tuh. Berikutnya tanggal 6 bulan 3. Tadi modal sama kas. Jadi tanggal 6 bulan 3. Modal sama kas. Kasnya berkurang 700.000, maka kita kurung. Karena kita pakai membayar beban sewa, maka modal berkurang 700 juga. Kita kurung. Artinya kalau ada tanda kurung ini, jumlah tersebut, jumlah di atasnya harus dikurangi. Karena ini kaitannya dengan modal, maka kita tulis di sini beban sewa. Seperti itu. Satu poin ketika ada transaksi harus ditotal ke bawah. Jadi 35 juta dikurangi 700 ketemunya 300. Ini turun 5 juta, ini tinggal 39.300. Kita jumlahkan ini 39.300, ini juga 39.300. Debit dan kredit sama. Begitu. Kalau belum sama tidak boleh lanjut, karena nanti ke bawah soal yang kamu kerjakan akan salah. Begitu. Jadi harus benar-benar teliti. Makanya untuk permulaan harus analisis ini. Kalau kamu sudah pintar, gak perlulah pakai analisis, langsung saja kamu masukkan satu persatu. Begitu. Selanjutnya tanggal 10 bulan 3. Menurut analisis ini ada 3 transaksi. Ada kas, utang sama peralatan. Karena membeli peralatan tapi masih dibayar separuhnya. Berarti kita tulis dulu peralatan bertambah sebesar 10 juta, begini. Kasnya berkurang karena membayar peralatan ini sebesar 4 juta, kita kurung. Dan utang bertambah 6 juta. Nah, kamu lihat, karena tidak ada kaitannya dengan modal, maka keterangannya jangan diisi, biarkan saja. Jadi biarkan saja seperti itu, gak ada keterangannya. Dan setelah ada transaksi ini harus ditotal ke bawah. Ini dikurangi 30.300, ini 5 juta. Kemudian ini 10 juta, 6 juta, 39.300. Ya. Sekarang kita cek
Di sini 35 tambah ini 45 300, ini tambah ini 45 300. Sama antara debit dan kredit. Tuh. Kita lanjut tanggal berikutnya, tanggal 15 bulan 3. Menerima pendapatan jasa. Kalau ada kata-kata menerima, artinya kasnya bertambah. Nah, karena yang diterima pendapatan jasa, maka kas bertambah, modal bertambah sebesar 8.500.000. Tidak perlu dikurung di sini. 8.500.000 kas dan modal bertambah 8.500.000. Karena berkaitan dengan modal, maka perlu dikasih keterangan pendapatan jasa. Ini loh yang dimaksud ruang khusus yang kamu tanyakan di GC kemarin tuh. Terus kita jumlahkan sekarang. Ini 38.800, 5 juta. Ini turun 10 juta. Ini 6 juta. Ini 37.800. Nah, kalau kita total 43.800. Ini juga 43.800 sama. Selanjutnya tanggal 20. Membayar gaji karyawan. Kita bayar. Kalau kita bayar, kas kita pasti berkurang. Jadi di sini kas berkurang 3 juta, modal berkurang 3 juta. Keterangannya beban gaji. Nah, jadi karena di sini mengeluarkan uang, maka mengurangi kas dan mengurangi modal karena yang dibayar adalah beban. Kita total lagi ke bawah. Nah, ini tinggal 35.800, ini 5 juta, ini 10 juta, 6 juta, 34.800. Kita total 50.800, ini juga 50.800. Nah, lanjut sekarang. Setelah tanggal 15, 20, 25. Nah, tanggal 25 bulan 3. Ini kita mestinya menerima pendapatan, belum diterima juga. Maka tidak ada kaitannya dengan kas. Di analisis tadi, piutang sama modal. Maka yang kita isi piutang ini sebesar 6 juta. Dan modalnya bertambah 6 juta. Keterangannya pendapatan jasa. Diperhatikan, yang ada keterangannya yang berkaitan dengan modal. Nah, kita total ke bawah, kasnya tetap tidak berubah. 5 juta ini, 6 juta, 10 juta, 6 juta, 48.800. Debit dan kredit sama. Nih. Lanjut sekarang tanggal 28, kurang satu lagi. Ini mengambil uang untuk pribadi, berarti kasnya berkurang 1 juta. Jadi di sini kita kurung 1 juta, kaitannya dengan modal 1 juta, keterangannya prive. Ya, kita hitung ke bawah, 34.800, 5 juta, 6 juta, 10 juta, 6 juta, 39.800. Yang terakhir sekarang tanggal 31 bulan 3. Nah, di sini perlengkapan terpakai, perlengkapan berkurang. Berarti ini kita kurangi, perlengkapannya kita kurangkan, tidak berkaitan dengan kas tapi berkaitan dengan modal. Karena perlengkapan yang sudah dibeli tadi tiba-tiba dipakai untuk operasional tinggal 3 juta. Nah, di sini kita langsung tulis tinggal 3 juta. Ini kasnya 34.800, ini 6 juta, 10 juta, 6 juta, dan perlengkapan tadi mengurangi jumlah modal dikatakan sebagai beban, yaitu beban perlengkapan. Nah, 37.800. Dan finishnya ini harus dihitung. Nah, ini berapa tambah ini? 43.800. Ya, yang ini juga
Ini 37 sama ini 37 sama ini ya sama 43800. Nah anak-anak, inilah persamaan dasar akuntansi. Bukan sulap, bukan sihir, tapi antara lajur debit dan lajur kredit sama.